Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengomentari dari orang-orang FPI. Salah satu pimpinan FPI, orang yang dekat dengan Rizik Syihab, ini merespon podcast Bang Haji Rhoma Irama. Jadi antara Bang Haji Rhoma Irama ini perang narasi dengan Rizik Syihab. Kemudian direspon oleh salah satu petinggi FPI, organisasi yang sudah dibubarkan tetapi ngotot ganti nama. Ini mengatakan bahwa pada saat Jenderal Dudung menurunkan baliho itu atas perintah Bapak Presiden Jokowi waktu itu. Dan baliho yang diturunkan itu adalah baliho mengajak agar reformasi akhlak atau berbenah soal akhlak agar pemimpin-pemimpin negara Indonesia ini berakhlak. Kemudian yang kedua, disebutkan bahwa Rizik Syihab bisa mengumpulkan jutaan orang dalam gerakan 212. Itu disebut sebagai keramat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari pernyataan orang FPI ini, saya pengen merespon, saya pengen mengomentari, dan saya pengen mengkritisi. Namun sebelum lebih lanjut saya mengomentari dan mengkritisi, alangkah baiknya kita saksikan dulu cuplikan videonya. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Itu dudung baliho atau jenderal baliho itu, kenapa dia menurunkan baliho saat itu? Ya karena perintah Jokowi presidennya, yang dimana Jokowi saat itu sedang berhadapan-hadapan dengan imam besar, sedang perang dengan imam besar, dalam tanda kutip perang politik dengan imam besar. Nah, dia mengikuti perintah daripada Jokowi sehingga untuk melakukan hal itu, menurunkan baliho, minta agar FPI dibubarkan. Jadi dia jenderal penjilat menurut saya. Dan tahu nggak isi balihonya itu apa? Revolusi akhlak. Nah, dia kan selalu mengatakan revolusi jihad. Dari mana revolusi jihad? Revolusi akhlak. Menyerukan agar Indonesia ini berakhlak dari mulai pejabatnya dan lain sebagainya. Jadi nggak benar kalau Habib Rizik itu minta dikultuskan. Nggak ada. Saya ini puluhan tahun lah sama Habib Rizik. Nah, Rhoma Irama ini kan nggak tiap saat sama Habib Rizik, cuma sekali-kali ketemunya. Menuduh Habib Rizik nggak punya akhlak apa segala. Emang dia tiap saat sama Habib Rizik? Nggak ada Habib Rizik itu minta dikultuskan. Adapun ketika beliau banyak pengikut, lebih-lebih waktu 212 sampai jutaan umat, itu kan sebetulnya gabungan dengan para ulama yang lain. Ya, cuman sosok Habib Rizik yang menonjol, yang kemudian akhirnya beliau menjadi figur utama. Dan ini karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin Rhoma Irama hasut nih, iri nih, yang udah lama berkiprah gitu kan, tapi nggak seperti Habib Rizik ya, karena karomah itu dari Allah. Nggak mungkin orang bisa jutaan seperti itu kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari video yang baru saja kita saksikan, itu adalah respon dari petinggi FPI atas podcastnya Bang Haji Rhoma Irama yang disebut menyerang orang-orang Balawi pada umumnya dan terkhusus kepada Rizik Syihab. Ini buntut dari pernyataan Bapak Presiden Prabowo terkait bahasa Kaburaja Kiaman. Nah, orang FPI, orang dekatnya Rizik Syihab ini tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Banyak sekali apa yang disanggah oleh orang FPI ini. Tapi cukup dua hal yang akan saya komentari. Yang pertama, orang FPI tadi mengatakan bahwa Jenderal Dudung itu menurunkan baliho atas perintah Bapak Jokowi kala itu. Yang diturunkan baliho itu adalah ajakan untuk
berbenah akhlak, mengajak agar pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia itu berakhlak. Yang akan saya komentari adalah ajakan itu bagus, ajakan itu benar. Tetapi kita lihat dulu siapa yang mengajak. Orang yang mengajak untuk berbenah soal akhlak adalah Rizik Syihab. Kita tahu siapa Rizik Syihab. Rizik Syihab ini adalah orang yang membranding dirinya sebagai imam besar umat Islam. Brandingnya saja kan branding ngawur. Imam besar dari mana? Imam besar untuk FPI, iya. Tapi imam besar untuk seluruh muslim di Indonesia, ya siapa yang mengakui? Itu kan branding. Bukan diakui oleh seluruh umat muslim di Indonesia. Kemudian Habib Rizik ini mengajak agar para pejabat itu berakhlak. Habib Rizik itu berakhlak atau tidak sih? Kita lihat track recordnya Habib Rizik. Kalau mencela orang, kalau menghina orang, ini sudah menjadi lalapan. Kita tidak boleh lupa dengan doa Habib Rizik yang panjangnya sekitar 5 menit. Mendoakan orang-orang yang berseberangan dengannya dengan doa yang sangat buruk. Di antaranya, ya Allah, sulitkanlah rezekinya. Ya Allah, segera ambil nyawanya. Ya Allah, beri penyakit, dan lain sebagainya. Itukah imam besar FPI? Doanya doa buruk semua. Padahal kitab Ihya Ulumuddin sangat jelas memaparkan umat muslim sebenci apapun, ini tidak boleh mendoakan orang yang dibencinya dengan doa yang buruk. Tapi Rizik Syihab justru mencontohkan hal yang tidak baik. Mengajak agar berbenah akhlak, tapi yang mengajak akhlaknya rusak, akhlaknya hancur. Ya siapa yang mau mengikuti? Pimpinannya saja begitu, pimpinan FPI, akhlaknya saja akhlak hancur-hancuran. Kok gaya-gayaan ngajak berbenah akhlak? Ini kan ngawur menurut saya. Kemudian yang kedua, saya pengen ketawa tapi takut dosa. Kenapa? Hanya karena Habib Rizik bisa mengumpulkan jutaan orang katanya. Entah itu ada jutaan orang atau dibesar-besarkan. Yang jelas memang terlihat banyak orang-orang yang berkumpul di acara pergerakan 212. Tapi kalau sampai jutaan ya wallahu a'lam. Hanya karena Habib Rizik bisa mengumpulkan umat muslim mencapai jumlah yang banyak, kemudian disebut sebagai karomah, karomah dari Allah. Kita tahu yang namanya karomah itu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada walinya Allah. Jika itu disebut sebagai karomah, maka secara tidak langsung Habib Rizik di-branding sebagai waliullah. Hanya karena bisa mengumpulkan banyak orang di-branding sebagai waliullah, ya saya ketawa. Kenapa? Presiden itu bisa mengumpulkan jutaan orang. Coba saja, Pak Presiden mau kapan saja, itu bisa mengumpulkan rakyatnya. Nggak usah presiden, gubernur saja bisa mengumpulkan rakyatnya. Bupati saja bisa mengumpulkan rakyatnya. Camat juga bisa mengumpulkan rakyatnya. Hanya karena bisa mengumpulkan banyak orang, kemudian itu disebut sebagai karomah. Ini memang orang-orang Pahlawi ini orang yang suka berlebihan. Kenapa saya pun berlebihan? Jika sesuatu yang terjadi di kalangan mereka, maka akan di-branding dengan hal yang baik-baik. Tapi ketika itu terjadi di orang-orang yang berseberangan dengannya, tentu akan dijelek-jelekan, di-framing, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang semacam itu kok ngomongnya mau membangun Indonesia, ngomongnya dakwah di Indonesia, pret. Kenapa saya sebut pret? Indonesia itu negara dengan akhlak
turun-temurun dari moyang-moyang kita. Akhlaknya halus, santun, saling menghormati satu sama lain. Itu ciri khas Indonesia. Lah kedatangan orang-orang Arab di sini pecicilan, merasa paling mulia, sok ngatur, merendahkan orang lain. Akhlak dari mana? Kita perlu membaca sejarah bahwa moyang-moyang kita mengajarkan santun. Yang tua menghargai yang muda, kemudian yang muda menghormati yang tua. Bahkan sesama manusia tanpa memandang suku, ras, dan agama, kita diajarkan untuk saling menghormati. Itu ciri khas Indonesia. Lah orang-orang FPI dengan gaya khas Arab, padahal bukan Arab, ini merasa sebagai pahlawan, merasa sebagai pemimpin, sok ngatur-ngatur, merasa sosok paling mulia, kemudian menjadikan orang lain sebagai ketibalnya. Yang kayak gitu kok disanjung-sanjung, yang kayak gitu kok dielu-elukan. Saya pengennya ketawa. FPI, organisasi Anda itu sudah bubar, sudah dibubarkan di era Jokowi. Nggak usah ngotot, nggak usah sok ngatur pemerintah. Jadi dua hal itulah yang saya komentari. Tapi satu hal yang membuat saya geli dan membuat saya pengen ketawa. Karena hanya bisa mengumpulkan banyak orang kemudian disebut sebagai karomah. Karomah mbahmu. Ya lama-lama saya enek dengan olah orang-orang Balawi ini. Jadi sebisa mungkin membranding orang-orangnya agar terkesan dalam pandangan publik itu sebagai sosok yang luar biasa. Padahal biasa-biasa saja. Nah ini ciri khas dari orang-orang Balawi. Dari moyang-moyangnya ya begitu. Membranding dirinya, membranding saudaranya, membranding keluarganya dengan branding yang luar biasa. Padahal ya biasa-biasa saja. Dan kabib-kabib turunannya ini juga sama. Pinter tidak, ilmu secuil. Tapi ya brandingnya ya luar biasa. Kita sudah tidak heran. Rakyat Indonesia, khususnya Muslim ini sudah cerdas. Sudah tidak mau dibodohi lagi dan sudah tidak mau dijajah lagi. Stop penjajahan spiritual. Islam masuk di Indonesia itu jauh sebelum Balawi ngungsi di Indonesia. Itu perlu catat. Jadi Balawi jangan ngaku-ngaku di Indonesia sebagai orang yang punya jasa besar terhadap Indonesia. Anda semua datang di Indonesia itu untuk cari makan, cari hidup. Karena Indonesia adalah negara yang makmur, negara yang hijau. Beda dengan Yaman sana, tempat asal kalian semua hidup, itu adalah negara yang kersang. Lah tamu di sini mencari makan, tapi pecicilan, merasa sebagai orang yang paling mulia. Kemudian dengan mudahnya menghina kiai-kiai pribumi, merendahkan orang-orang pribumi. Ya kalau orang-orang semacam ini kemudian terus dibiarkan, hancur Indonesia. Diobok-obok oleh orang-orang yang modelnya pecicilan semacam ini. Dan sudah pas ketika Bang Haji Rhoma Irama kemudian menyindir orang-orang Balawi. Dan apa yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama adalah sebuah fakta. Terima saja. Wong itu memang benar-benar fakta. Balawi kan mengklaim bahwa Indonesia harus berterima kasih dengan Yaman. Karena orang Yamanlah yang menyebarkan Islam di Indonesia katanya. Padahal itu adalah sejarah palsu. Sejarah yang asli ya. Indonesia itu jauh sebelum Balawi datang, Islam sudah masuk di Indonesia. Ya untuk apa berterima kasih kepada orang Yaman? Kan aneh. Kemudian Jawa Bintu Tarim. Saya enek mendengar kata-kata Jawa Bintu Tarim itu saya enek. Apa hubungannya Jawa dan Tarim? Harusnya Tarim Bintu Jawa. Itu yang pas. Tapi kan tidak. Karena memang orang-orang Balawi ini sebisa mungkin merubah sejarah Indonesia,
merusak makam-makam pahlawan kita, sampai kemudian lama-lama kita kehilangan sejarah dan kita kehilangan sosok-sosok pahlawan yang kemudian dirubah oleh pahlawan-pahlawan palsu dari mereka. Ayo pribumi, kita kompak, kita bersatu lawan orang-orang yang model begituan. Ada berapa sih jumlahnya orang-orang Ba'alawi di Indonesia ini? Secuil kita yang berpenduduk besar ini, masa iya kalah dengan orang-orang Ba'alawi? Bukan untuk perang secara fisik, tapi ketika mereka ngotot bernarasi dengan narasi yang ngawur, ya kita balas dengan narasi-narasi juga. Agar apa? Ya agar umat muslim ini tidak diracuni oleh narasi-narasi menyesatkan orang-orang Ba'alawi. Itu saja. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.